Oke, ketemu lagi dalam ide Ruby in the car, ya. Jadi supaya tidak ngantuk dan micro sleeping, makanya membuat video dan mengungkapkan ide, harapannya bisa berbagi. Kali ini saya mau bicara tentang pendidikan, karena anak saya itu kan tahun ini bersama-sama mereka mau ke SMP dan ke SMA. Nah, ini terkait dengan kebijakan pemerintah nantinya, gitu ya. Entah ada UN atau nggak ada UN, terus zonasi atau domisili atau yang lain. Nah, saya berpikir bahwa pentingnya pemerintah mempunyai master plan yang jelas gitu. Nah, rasanya saya tidak berharap ada pemerintah yang terlalu ke atas gitu. Artinya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah rasanya terlalu jauh lah urusannya. Mereka biar ngurusin urusan yang tinggi-tinggi gitu ya. Nah, ini mestinya bisa diselesaikan oleh kepala daerah, bupati misalnya, atau wali kota. Katanya kan saya nggak tahu ketentuannya, aturannya yang apa itu di bawah otoritasnya siapa gitu. Tapi bayangan saya kalau misalnya ini sekolah, anak sekolah itu kita abaikan yang swasta, tapi yang negeri itu mestinya pemerintah daerah itu punya data gitu ya. Anak-anak usia SD itu tersebar di mana, sekolahnya di mana, jarak ke sekolahnya berapa. Nah, saya berpikir mungkin ini paling spesifik itu, mungkin saya membayangkan ini di daerah saya di Klaten, Jawa Tengah. Kalau di tempat lain mungkin geografis dan tantangannya berbeda gitu ya. Nah, kalau di Klaten bayangan saya kalau misalnya di zona tertentu, area tertentu, itu mestinya akan bisa terlihat bahwa siapa sekolah di mana, jaraknya berapa. Karena dari SD aja, setahu saya di Klaten itu sudah ada SD negeri favorit. Dan ini lucu sekaligus memprihatinkan gitu ya. Jadi menurut saya ya entah apapun namanya, tapi yang terdekat aja, sekolah SD negeri itu yang terdekat. Jadi kelas 1 SD recruiting atau penerimaan siswa baru atau apapun namanya itu, ya udah dari jarak saja. Kan sekarang ada yang katanya ini ya, karena ini juga dari orang tua yang anaknya sekolah di situ gitu. Artinya di situ tuh ada SD yang pakai seleksi dulu, bisa baca tulis dan seterusnya. Nah, menurut saya itu bukan agak sih, itu sesat gitu ya, itu super sesat bahkan. Nah, dari situ saya berpikir bahwa sekolah itu, rekrut SD itu ya sudah benar-benar hanya zonasinya aja. Oh iya, jaraknya sekian. Ada nggak sekolah yang lebih dekat dari rumahmu? Kalau ada, kamu sekolah di sana, udah gitu, selesai. Mestinya begitu ya. Nah, kalau ada jarak yang kesana bisa, kesini bisa, ya mungkin terus kemudian ada klasifikasi selanjutnya, misalnya waktu tempuhnya gitu kan. Jarak sama waktu tempuh kadang-kadang berbeda kan. Jaraknya sama tapi belok-belok gitu atau gimana. Nah, itu mestinya bisa didefinisikan dan diklasifikasi begitu, sehingga masuk SD itu berdasarkan jarak. Tujuan saya apa? Tujuan saya ini nanti waktu masuk SMP juga sama. Jaraknya sama, jarak yang ditempuh itu bukan jaraknya sama, tapi jarak yang ditempuh itu adalah jarak terdekat. Sehingga kalau fenomena yang terjadi di Klaten itu, anak-anak SMP sudah pada mulai naik motor, parkir di dekat sekolahan, terus kemudian nanti ya itu sudah jadi transportasi hariannya dia gitu ya. Nah, satu sisi sekolah melarang,
Terus polisi mendiamkan setahu saya. Nah tapi orang tua kan menganjurkan atau malah justru memfasilitasi gitu kan. Nah ini kan semuanya lepas tangan. Nanti kalau ada kecelakaan anaknya mati gitu ya, ya namanya juga kecelakaan. Itu mungkin gitu mungkin ya. Karena katanya dulu di Klaten itu pernah dihitung yang anak usia sekolah meninggal itu jumlahnya cukup besar juga itu. Nah, ya kalau nanti ngomong mati itu takdir ya memang selesai urusannya, nggak usah didiskusikan lagi. Tapi bagi saya mati konyol gitu ya, atau mungkin malah justru heroik gitu ya. Oh lah kan mati dalam menempuh pendidikan mungkin gitu. Nggak tahu lah ya. Tapi intinya kita berpikir yang baik gitu, karena bisa jadi motor itu tadi selain mengakibatkan kematian juga itu adalah akar dari korupsi. Penjelasannya, korupsi itu kan melawan hukum, melawan aturan. Nah, anak SMP pakai motor itu kan melawan hukum, melawan aturan, sangat jelas kan. Nah, kalau dia sudah terbiasa, bahkan terdidik, bahkan terlatih untuk melawan aturan sejak usia belasan, mungkin dia akan sudah tahu caranya. Oh, kalau nggak boleh gini harus gini, kalau nggak boleh begitu harus bagaimana. Itu mereka mungkin sudah tahu cara mengendalikan atau mengantisipasinya, sehingga saat nanti besar mungkin tindakannya berbeda. Kalau ini tadi kan melawan hukumnya dalam urusan seharusnya nggak boleh naik motor, walaupun keterampilannya mungkin sudah punya ya, nah pastinya nanti setelah lebih besar, lebih dewasa gitu, dia tahu oh ya gini nggak apa-apa kok, oh ya gini melawan hukum tapi asalkan begini nggak apa-apa. Melawan hukum asal tidak ketahuan itu tidak apa-apa, atau melawan hukum asal dilindungi atau ada kontroversi gitu kan. Saya bilang kayak motor tadi ya, urusan naik motor tadi kan, jadi orang tua ngasih, sekolah nggak ngasih, polisi lebih apatis gitu kan. Karena mungkin juga ada anak polisi juga yang naik motor SMP itu, mungkin. Makanya mari kita berpikir bersama-sama dengan kesadaran. Jadi ini bukan masalah wah sekarang nggak boleh naik motor, wah sekarang nggak boleh pakainya zonasi dan lain sebagainya ya. Kita pikir dengan kesadaran bahwa oh iya ya gitu tadi ya yang saya omongin, biar nggak ngulang. Itu aja dari saya, ide Ruby, ide RP, ide Ruby Prasetyo. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. See ya.